Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya dan YouTubers ya sekarang ya. Sama Bang Banu. Alhamdulillah Bang ya, video pertama kita lumayan lah ya, view-nya semenjak kita bikin 500-an view-nya. 500-an yang nonton, ya? 500-an orang. Alhamdulillah. Terus Barokah. Coba bayangin kalau kita bikin pengajian, ngumpul 500 orang. susah. Susah. Bener kan? Nah, bisa itu kan. ngumpulin Nah, itulah kenapa antum Belum akhirnya konsumsinya coba. Nah, Kan coba orang. pikirin konsumsi satu orang 15.000 aja. Coba berapa tuh? Coba. Banyak. 750.000. Nah, 750.000. Benar nggak? Enggak. 7.500.000 kan 500 orang. Katanya Pedagang, ya? katanya dosen ekonomi. Kan Bang. saya lagi menguji pedagang. Terus kita dapat endorse, Bang. Wih, istiqomah. Istiqomah nih Nggak. dakwah digital. Jadi kaosnya apa? Dari Nahalware namanya. Nah, ini punya kawan kita. Jadi dia pada saat ngeliat video kita langsung disupport. Jadi Alhamdulillah. subscribers belum nyampe 100, video baru 500 sudah dapat endorse. Ya ginilah kira-kira karena kita concern ke value. Nah, kali ini kita akan bahas ini Bang, fenomena yang sangat menarik. Ya. Fenomena pamer di sosial media. Fenomena Pamer duit, pamer amal, pamer apapun. apa? Amal, lebih ke amal sih. Kalau pamer duit ya itu urusan dia, berarti dia sombong lah ya. Tapi kalau misalkan pamer amal, Ya. nah ini yang menarik sebenarnya. Jadi kita akan bahas, tapi sebelum itu ada pertanyaan-pertanyaan di video sebelumnya yang Ya. terkait tentang cinta mati sama pemain sepak bola. Nah ini ada pertanyaan yang menarik Bang. Ada dua pertanyaan nih Bang ya. Saya lihat juga ya. Iya Bang Manu boleh jawab. Boleh lihat. Pertanyaan yang pertama adalah gimana tanggapannya tentang ketika kita lagi pertandingan. Kan saya sering nih Bang ya, lagi main bola jam 2 misalkan sampai jam 4, kan kepotong asar tuh. Ada azan. Biasanya kita menghormatinya Lagi main. Lagi main. Biasanya kita menghormatinya tuh berhenti, Bang. Tapi habis itu lanjut lagi. Itu boleh tahu nggak Bang, gimana hukumnya dan gimana yang seharusnya kita lakukan? Saya tuh tadi ngebayangannya lagi lagi nonton bola gitu. Kalau saya penonton ya tengah malam terus jam 2 harusnya tahajud kan. Harusnya tahajud, kita Ini jam 2. lagi main ya main. Ini lagi main. Oke. Bingung nih, lagi dicari dulu jawaban ini. Enggak. Ini lagi buka. Udah 524. Yoi, mantap ya. Lumayan juga ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau menurut saya sih memang harusnya dari awal kita antisipasi. Milih jadwal yang nggak motong waktu lah. Kenapa nggak majuin jam 1 sampai jam 3? Kan sama aja dapat dua-duanya. Atau jam 4 sampai jam 6 misalnya. Tergantung sih tinggal di mana. Kalau tinggal di Papua ya jam 5 juga udah maghrib kan. Tapi kalau di Aceh jam 6 belum maghrib. Jadi kalau mainnya di Aceh ya jam 4 sampai jam 6. Kalau mainnya di Depok ya intinya kalau sebisa mungkin karena kita yang ngatur tuh permainan, mestinya kita yang bisa yang bisa ngatur waktu kan. Kita yang nyewa kan lapangan. Kita yang pesen sendiri. Kenapa sengaja nabrakin ke waktu sholat? Katakanlah nggak sengaja, apa yang harus dilakukan Bang? Misalkan saya nih, kemarin baru banget main nih, kepotong asar. Saya berhenti, Udah terlanjur. udah terlanjur. Itu dosa yang pesen tuh. Banyak istighfar yang pesen tempat istighfar. Oh gitu ya? Enggak sih, enggak gitu. Jadi yang pertama kalau menurut saya, kalau udah terlanjur atau kita misalkan diundang gitu, terus kita udah main. Nah itu maksud saya. Atau kita nonton lah. Ayo main aja ya kalau Main nonton. aja. Kalau nonton mah tinggal break ya. Tapi nonton juga kadang-kadang Ya, nonton. bablas. Oke. Taruh asar lah gitu ya. Begitu asar jam 4. Kalau jam 4 selesai mungkin waktu asar masih dapat. Iya, masih dapat. Jadi gini, sholat itu sebenarnya ada wajibnya, ada sunnahnya. Sunnah yang sangat dianjurkan adalah satu, awal waktu, as-sholatu fi awali waqtiha, yang kedua jamaah, karena pahalanya lebih baik. Yang sangat yang diwajibkan, Iya. yang disunahkan. Yang amat sangat dianjurkan. Oke, amat sangat dianjurkan. Jadi kalau nggak dapat awal waktu, kalau bisa jamaah, gitu. Kalau menurut saya, jadi kalau bisa habis itu ya bareng-bareng sholat. Jadi mengkompensasi keterlambatan. Ya sebenarnya masih waktu sholat. Iya. Nggak salah-salah banget. Tentu lebih baik dibanding nggak sholat. Betul. Nah, tapi kan kita ngerasa nggak enak ada azan kok kita masih main misalnya Betul. gitu ya. Ya kita mengkompensasi dengan tapi kan nggak tiap hari begitu kan. Betul. Nah, kalau sengaja tiap hari melanggar waktu sholat, nah itu urus serius. Betul. Tapi kalau sesekali dan tetap sholat, habis itu dikompensate dengan jamaah. Dikompensate dengan sholat sunnah qobliyah, nanti pas maghrib ba'diyah, ya mungkin nggak dapat keutamaan, tapi minimal ya masih terjaga. Nge-backup lah ya. Iya, oke. Siap. Gitu ya, kira-kira. Kejawab ya. Alhamdulillah kejawab. Nah, selanjutnya
Ustadz, bagaimana hukum menonton bola di tengah malam? Masya Allah. Hukumnya bagus kan? Iya dah. Liga Champion tuh biasanya Bukan malam. bagus. Hukum nggak ada bagus. Nggak Kan? ada. Halal, Halal, haram, iya. mubah, makruh, Iya. sunnah. Sunnah. Ya ini mubah-mubah aja. Cuma tengah malam memang sunnahnya tahajud. Jadi ya kalau nonton ada break 15 menit ya. Ya pas half time. Nah, tahajud lah. Lumayan tuh 15 menit dapat 8 2 ya. kali 4 tambah 3 witir. Iya, 8 Dengan rakaat. kecepatan per rakaat 3 menit kira-kira begitu. Berarti baca Al-Fatihah berapa detik tuh Bang? Nanti kita tes ya. Satu halaman itu kalau bacaannya tartil kira-kira 2 menit ya dapat lah pas setengah halaman. Surat-surat pendek tuh dapat lah. Surat-surat pendek mesti dikejar. Oke. Kita lanjut ke kontennya Bang. Siap. Jadi kan belakangan ini kan dikit lagi kita menuju kurban. Jadi ada fenomena di mana sangkut pautnya sama pamer kebaikan ya. Jadi kalau saya rasa nanti pas kurban itu banyak lah ya, katakanlah orang-orang yang punya followers atau mungkin nggak punya followers. Maksudnya selebgram atau apa. Nanti dia akan ada momen di mana dia posting dia kurban dengan sapinya yang besar, dengan apanya segala macam gitu, dengan kata lain dia pamer kebaikan. Ya. Ataupun kayak misalkan habis donasi kemana dia pamer kebaikan. Nah, boleh ceritain nggak Bang kira-kira gimana? Boleh nggak? Kayak gitu-gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita harus mengenal diri kita sendiri. Kita ini tipikal orang yang mudah tergoda oleh setan apa enggak? Jadi karena kalau kita kenal diri kita, tapi memang kecenderungannya orang itu gampang digoda sama setan. Gitu. Sehingga orang kemudian jatuh ke ria, jatuh ke ke sesuatu yang malah menimbulkan sangkaan negatif. Sebenarnya kalau menurut saya, ketika kita mengenal diri kita dengan baik dan kita tahu kita tipikal orang yang memang susah buat ikhlas, ya sebaiknya nggak perlu lah pamer-pamer. Tapi kalau memang kita ini, misalkan kayak Imam nih, followernya banyak, subscribernya banyak. Kalau Imam melakukan kebaikan, mungkin bisa menginfluence banyak orang. Dan Imam juga orang yang ngerasa, gue kan tiap tahun juga korban, biasa aja lah itu. Bukan sesuatu yang istimewa gitu. Istimewa dalam artian, ya saya emang tiap tahun juga rutin kurban. Bismillah, insya Allah nggak apa-apa. Begitu kita luruskan hati kita niatkan ini bagian dari syiar. Kemudian posting, yang penting captionnya pas gitu, tidak menunjukkan ria dan seterusnya, menurut saya nggak ada masalah. Tapi kalau buat orang yang nggak ada urgensinya sama sekali, cuma untuk menjelaskan status sosial udah naik gitu, dulu gue nggak punya duit, sekarang punya duit atau apa gitu, atau mungkin punya tujuan-tujuan yang tidak baik, ya sayang aja amalnya. Sayang amal. Padahal 10 hari pertama Zulhijjah itu hari-hari yang semua pahala dilipat ganda. Sebaliknya dosa juga dilipat gandakan. Mungkin kalau ada udah niat baik tapi kemudian jadi dosa, jadi keburukan, dilipat gandakan juga. Rugi lah. Gitu. Iya. Jadi yang ketiga, emang pendekatan yang penting, kita harus paham dalam agama kita ada beberapa amalan yang memang boleh ditunjukkan pada batasan-batasan tertentu, didesain untuk ditunjukkan. Kalau bahasa saya, ada amalan yang didesain untuk kelihatan, ada amalan yang didesain untuk tidak kelihatan. Nah, kurban itu salah satu amalan yang didesain untuk kelihatan. Untuk kelihatan. Pada batasan tertentu, misalkan orang motong kambing, misalkan saya korban untuk diri saya sendiri, itu saya potong sendiri, kan orang menyaksikan. Nggak mungkin saya motong ngumpet diam-diam nggak ada kelihatan, itu susah. Di kamar tahu-tahu. Habis itu yang ngurusin siapa? Nggak mungkin. Emang dia didesain buat kelihatan. Atau kita nggak kita yang motong. Kurban sapi atas nama 7 orang kan disebutin namanya. 7 orang. Banu bin siapa, Imam bin siapa, Aryo bin siapa. Pasti diumumin. Jadi memang, tapi dalam skup itu ya, tidak dipamerkan di media sosial. Jadi memang desainnya memang kelihatan. Nah, kalau kemudian ada orang yang videoin, terus dia ngupload di misalkan ada Facebook page-nya DKM itu misalnya gitu, terus kelihatan, terus dalam hatinya ada rasa bangga, ya itu juga udah salah. Tapi kalau gitu Bang? Ya kan, walaupun bukan dia yang upload kan, ini kan masalah siapa yang upload. Kalau dia yang upload bangga juga salah. Kalau menurut saya rasa itu selama
tidak sangat dominan, ya kan rasa di hati kita kan bisa macam-macam ya. Iya. Yang dominan itu apa? Harus yang dominan ke Allahnya. Ikhlasnya, Makanya ya. kata Al-Quran kan gitu tentang Quran, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Yang nyampe ke Allah itu bukan daging, bukan darahnya, tapi ketakwaannya. Jadi kalau rasa ini kurban untuk Allah, ini bagian dari kita mengikuti sunnah Nabi, sunnahnya Nabi Ibrahim, kita mengingat pengorbanan Ismail, dan kita kemudian ada bahagia bisa beramal, itu udah bagus. Tapi abis itu ada rasa bangga dikit nih. Nggak apa-apa lah. Ya asal dia tidak dominan, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dibersihkan, dibersihkan. Makanya rajin-rajin doa supaya hatinya bersih. Gitu. Berarti yang tahu apakah itu boleh atau tidak adalah di kita sendiri ya Bang ya? Jadi dalam konteks kita menyempurnakan amal, iya. Oke. Tapi dalam konteks fikih, ya sebenarnya nggak ada masalah. Oke. Jadi kalau disebutnya halal, haram, makruh, mubah, nggak ada masuk ke sana ya? urusan. Tapi kita kan berkepentingan supaya amal kita kekal ya. Betul, betul. Kita udah spending uang yang kita cari dengan keringat kita, kemudian kita berharap ini jadi jalan Allah ridho sama Betul, kita. betul. Terus hanya gara-gara keinginan sesaat yang mungkin besok orang juga udah lupa, Iya. terus amalannya nggak utuh. Iya, dan yang likes paling berapa Iya. ratus gitu kan? Iya. Kalau Ratus saya, mending, kalau saya kan ribu. puluh. Oh, puluh. Kalau Saya lupa kan ratusan ribu. Masya banyak kan? Allah. Banyak kan? 1 juta. Siapa? Tapi tadi tetap kayak imam sekalipun ketika abang pengen syiar misalnya harus dipastikan rasa bangga atas Oke. amal itu, Oke. ujubnya, riaknya itu, Oke. kalaupun ada langsung ditekan dengan istighfar. Hajar aja dengan istighfar, hajar dengan sikat dengan sedekah atau hal-hal yang lain yang memang bisa kita lakukan. Kira-kira gitu. Betul. Kemarin tuh saya sempat posting Bang tentang fenomena sepeda kan. Orang-orang sekarang beli sepeda 5 juta, 6 juta tuh kayak receh banget kan ya. Meskipun nggak tahu sih dia cash atau kredit ya nggak. Ya. Tapi maksud saya kan yang penting masa beli kambing aja nggak bisa gitu loh Bang. Kemarin. Betul. Nah, itu Apalagi saya berjual Brompton. asik. Untung 2 kali lipat dari beli. Ini mau Padahal secara akuntansi umur ekonomi saya udah 0. Terus saya nggak kurban, kelewatan banget. nah, tuh. Tapi sapi saya lah. nggak boleh pamer Tiga- nanti. i- Kalau saya pamer susah, karena saya orangnya tahu kenal diri saya. Nah. Saya kalau pamer tuh agak Agak apa? dominan bangganya melebihi ikhlasnya. Oh, Jadi gitu. Mendingan nggak usah posting sama sekali gitu ya. Kan. Insya Allah nggak. Saya sih kayak nggak pernah posting kurban. Paling cerita di YouTube ini. Astagfirullah. Belum. Disebut amal itu kalau udah dilakuin belum. Iya, berarti nggak kayak itu. belum. Astagfirullah. Nanti di video selanjutnya gue tanya, Bang Purban nggak kemarin? Oke. Nah, terus kalau seandainya menurut antum nih, misalkan kita ngelihat katakanlah orang, katakanlah artis lah ya, Iya. dia posting kebaikan semua segala macam. Tapi yang paling sakit tuh sebenarnya di komentar netizennya itu Bang. Jadi kayak ya antum nggak pernah ngerasain dikomenin Negatif. pamer gitu-gitu kan? Mungkin Bapak sering ya? ada, saya beberapa kali pernah. Kayak bahkan saya pernah screenshot rekening saya isinya cuma 2.000 aja dibilang pamer. Ada yang bilang kayak gitu. Padahal cuma 2.000 lagi lebih. umroh dulu kan? Mungkin. Nah, itu gimana tuh, Bang? Maksudnya gimana tuh rasanya kan sulit dia. Ya itu nggak relate sama saya sih sebenarnya. Nah, tapi menurut antum jadi nggak usah dijawab. Coba mengerti perasaan saya, Bang. Ya, jadi kalau menurut saya sih memang itulah kenapa saya bilang disitulah poin pentingnya. Jadi memang basis itu selalu tauhid. Begitu kita memang yakinnya ke Allah, tujuannya Allah, yakin dengan hari kiamat, maka yang di kepala kita memang gimana pahalanya utuh. Yang di kepala kita gimana ini amal bisa buat kita tersenyum di hisab nanti. Betul. Nah, begitu perspektifnya itu, kalau menurut saya, maka rasa yang lain bisa kalah. Rasa yang lain nggak kalah. Termasuk tadi dikomentarin orang. Bodoh amat gitu ya. Buat kita nggak terlalu penting. Emang dia bisa membantu hisab kita kan enggak. Sepanjang kita yakin benar dan kita juga tidak melakukan sesuatu yang salah, kita tahu dalilnya, kita tahu keutamaannya, kita tahu niat diri kita, bismillah aja. Nanti kalau orang berkomen buruk ya kita doain aja supaya Allah memberikan taufik hidayah buat dia. Oke. Gitu. Paham. Jadi perspektif kitanya ada, perspektif ke dianya juga tetap positif. Oke. Kita jangan kesel juga sama orang kayak begitu. Kita harus kasihan malah. Gitu ya, Bang. Iya. Bisa jadi diiri ya, Bang. Bisa jadi. Oke. Siap. Walaupun iri boleh loh. Boleh. Iri Dalam kebaikan. Kebaikan. Oh, oke. Misalkan dia ngeliat imam banyak sedekahnya, terus dia iri. Bahkan dianjurkan.
Kita tuh boleh iri dalam dua hal. Satu, ke orang yang banyak ilmunya dan sering sharing ilmunya. Yang kedua, orang banyak hartanya dan banyak sedekahnya. Kita boleh iri sama orang, misalkan siapa ya, Syekh Sulaiman Ar-Rajhi yang pulang, ya, kalau ke Madinah, misalkan ada ATM Ar-Rajhi, Rajhi Bank. Rajhi Bank. Itu terakhir si Syekh Sulaiman itu yang punya itu sedekah itu, kalau nggak salah kalau dia ekuivalen dengan rupiah itu 208 triliun rupiah. Itu jadi dia bangun masjid, jadi kalau pernah ke masjid yang dari arah Masjidil Haram ke Ummul Qura tuh kampus, ada masjid paling bagus, masjid paling bagus di sekitar kampus, ya pokoknya masjid paling bagus setelah Masjidil Haram lah. Itu masjidnya dia, yang dia dedikasikan pahalanya buat ibunya. Dahsyat itu orang. Yang orang kayak dia pamer sedekah, ya maksud saya ya insya Allah kalau saya melihatnya dia jadi semacam teladan buat betul. kita. Betul. Karena memang kadang-kadang nggak kelihatan kan, begitu ngurusin izin orang juga tahu siapa. Ya nggak sih? Terus orang itu cerita ke orang, terus orang itu misalkan pejabatnya diwawancara sama media gitu. Ini siapa yang bangun gitu. Kan akhirnya ditanya juga gitu. Jadi asal dia bisa mengkondisikan hatinya ya nggak ada masalah. Karena yang butuh kesempurnaan amal kan sebenarnya dia sendiri. Betul. Betul. Mungkin itu. Oke. Siap. Berarti itu aja untuk konten kali ini. Jadi dengan kata lain, kalau saya simpulkan, definisi posting di sosial media atau menceritakan bahwa kita sudah melakukan kebaikan itu nggak apa-apa. Ya. Asalkan diri lo sudah tuntas sama lo lah, kira-kira gitu. Jadi lo udah mengetahui bahwa ini lebih dominan ikhlasnya, boleh bangga, boleh ya banget. Tapi kalau bisa jangan melebihi dominan ikhlasnya. Ketakwaan di hati kita. Nah, gitu. Jadi kan yang nyampe ke Allah takwa. Nah, kayak kalau sampai kita tahu diri kita gampang gampang bangga, ujub, ria, ya jangan. Nah, kayak Bang Banu nih, dia udah tahu. Jangan ngambil resiko. Nah, kayak karena memangnya udah tahu ya kalau posting gitu dominan di berat, pamernya ya. Kayak tadi Brompton loh. Kenapa harus disebutin Brompton? Bilang aja sepeda gitu. Apa sepeda. Sih? Nah, kan gitu memang. Kadang-kadang harus aneh ajarin juga dia. Oke, itu aja, kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya. Ya Bang ya? Dong. Iya dong. Ada di sini nggak tuh? Bisa ditaruh. Dan meja masih kosong nih, siapa tahu. Atau ada iklan apa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.